Ini nanti nyangkut ke apa yang sudah dilakukan dari Kementerian Lingkungan Hidup, di. Kalau di sepanjang Sungai Cisadane, memang kita tahu ya di daerah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, terus sampai di apa namanya agak ke hulu Cisadane itu daerah sana itu kan memang banyak pabrik ya. Industri, daerah industri. Ya, banyak industri, banyak pabrik, banyak gudang yang mungkin menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya atau apa. Nah itu memang dikhawatirkan meracuni sungai itu. Padahal si Cisadane ini memang jadi apa namanya ya itu tadi yang Sumber kehidupan masyarakat sekitar. sumber kehidupan masyarakat, terutama untuk air minumnya ya, air minum perusahaan air minum PAM. Sungai yang seharusnya menjadi nadi kehidupan di perkotaan, tapi kali ini kita digegerkan dengan sebuah pemberitaan bahwa sebuah sungai namanya Sungai Cisadane yang mengandung pestisida. Dan di pembahasan kali ini kita akan bertanya apakah nanti dari Sungai Cisadane yang ditemukan mengandung pestisida ini masih layak disebut sebagai nadi kehidupan atau cermin krisis dari sebuah kota. Dan untuk membahas itu kita sudah bersama Mas Teguh. Halo, Halo Mas, selamat sore. Sore. Nah Mas, baru-baru ini kita sudah mendengar dan ini mengejutkan sekali ya Mas ya, kalau Sungai Cisadane ditemukan adanya kandungan pestisida dan juga banyak ikan-ikan mati di sekitar sungai. Mungkin Mas pernah mendengar cerita dan kronologinya seperti apa Mas? Sebenarnya Sungai Cisadane ini kalau tercemarnya mungkin udah dari dulu ya, tapi ini yang paling baru, kasus terbarunya adalah Sungai Cisadane tercemar pestisida. Konon sepanjang 22,5 kilometer katanya. Nah ini kronologinya gini, Di. Yang sekarang ini ya, yang kejadian yang kejadian sekarang ini posisinya ada gudang dari pabrik pestisida di kawasan Taman Tekno kalau nggak salah namanya. Ini di Tangerang Selatan, Di. Ini dia terbakar, terus mengakibatkan pestisida yang diduga tuh beratnya sampai pestisidanya ini sampai 20 ton katanya. 20 ton. 20 ton mengalir ke Sungai Jeletreng namanya. Kalau nggak salah Sungai Jeletreng apa? Itu di daerah Setu, Tangerang Selatan. Memang si bangunan gudang ini memang ada di situ. Si gudang ini terbakar Senin dini hari, tanggal 9 kemarin. Senin dini hari, gudang ini terbakar. Terus akhirnya si pestisida yang sebanyak 20 ton itu tadi, dia tumpah gitu ya mungkin ya. Tumpah mengalir ke Sungai Jeletreng. Sungai Jeletreng ini adalah anak dari Sungai Cisadane. Nah dari Sungai Jeletreng ini mengalir ke Sungai Cisadane jadinya. Nah ini kita ada liputannya kemarin ditayangin di Sindo Sore, Di. Kita mungkin bisa lihat dulu ya. Boleh. Kita lihat dulu teman-teman. Tak hanya air, ikan yang hidup di dalamnya turut tercemar dan bisa berbahaya bila dikonsumsi. Air kali berubah warna putih, agak susu. Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten kini tak lagi sama. Air yang mengalir sudah tercemar pestisida. Sebagai pengendali hama, pestisida bersifat racun dan butuh waktu lama untuk dibersihkan bila mencemari aliran air. Pestisida juga turut meracuni ikan yang hidup di dalam sungai. Beberapa waktu terakhir, warga melaporkan ikan mati mengambang di sejumlah titik. Mengkonsumsi ikan tercemar pestisida tidak dianjurkan. Sederet dampak negatif bisa muncul, mulai dari kerusakan sistem saraf, risiko cacat lahir pada bayi, hingga keracunan dan kanker. Menindaklanjuti masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum dikeluarkan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi ikan mati dan air dari aliran Cisadane. Air kali berubah warna putih, agak susu. Aliran Sungai Cisadane sebelumnya berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida pada Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Itu dia. Iya. Itu tadi yang warnanya putih susu tadi itu yang Sungai Jeletreng. Okay. Sungai Jeletreng itu yang
kali Sungai Cisadane. Cisadane. Jadi si aliran kali Jeletreng ini mengalir ke Cisadane yang akhirnya mencemari Sungai Cisadane sepanjang 22,5 km. Nah, dari pencemaran Sungai Jeletreng ini ketahuan bahwa ini adalah yang mencemari adalah pestisida. Akhirnya di hari Selasa, jadi itu kan kebakarannya hari Senin ya. Kebakarannya hari Senin, terus di hari Selasanya Dinas Lingkungan Hidup dari dari Tangerang Selatan itu langsung ngecek kandungan airnya, benar nggak ada pestisida di situ atau apa. Nah ini ada visual yang menarik nih pada saat Dinas Lingkungan Hidup bersama kepolisian dia patroli di sepanjang bantaran Cisadane ya, untuk memperingatkan warga bahwa memang si Sungai Cisadane ini sedang terjadi pencemaran di situ. Kita lihat liputannya teman-teman. Satu lagi. Ada? Bisa? Dan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini. Kedua, tidak Berarti ini lagi patroli di hari Selasa kemarin berarti Pak? atau telah Ya. terpapar dari kimia dari Sungai Cisadane. Ini kita bisa komen ya. Dari Sungai Cisadane. Dan ini lagi Ini kejadiannya di hari Selasa, tanggal 10. Jadi petugas itu ngasih tahu ke warga di bantaran Cisadane bahwa jangan menggunakan air kali dulu nih untuk apapun, untuk kegiatan apapun. Dan ternyata memang ditemukan itu ikan-ikan pada mati itu dia. Ikan-ikan di pinggir itu pada mati mendadak. Terus air berubah jadi agak putih gitu ya. Airnya yang biasanya nggak seperti ini warnanya. Terus yang paling jelas aromanya aromanya juga aroma pestisidanya yang tercium. yang menyengat ya, menyengat di situ. Nah, banyak ditemukan ikan mati tuh di pinggiran situ tuh. Ikannya pada mati, terus ada yang jelas aromanya udah sangat tidak enak sekali. Nah, ini nih yang ditemukan tercemar pestisida ini nih. Ini posisinya di dekat alat penghisap untuk perusahaan air minum. Oke, dekat perusahaan air minum. Pam bentengnya Tangerang. Jadi ini pam benteng Tangerang sempat menghentikan produksi air minumnya itu di hari Senin malam sampai Selasa pagi itu. Nah ini petugas lagi ngecek ya. Petugas lagi ngecek kadar pestisida atau kadar air sungai. ya, kadar air Sungai Cisadane. Racunnya seperti apa? Pestisidanya seberapa besar gitu ya kandungannya. Nah ini yang tadi sempat saya sebut di jadi pam bentengnya Tangerang, pam benteng Tangerang itu sempat pam benteng ini melayani daerah Tangsel, Tangerang Kota sama Kabupaten Tangerang. Oke. Mereka sempat menghentikan produksi air minumnya dari Senin malam jam 10 sampai Selasa pagi jam 5. Nah, dengan penghentian produksi itu warga sempat kesusahan air bersih dan ini akhirnya ada bantuan air bersih melalui itu tangki air bersih itu. Ini warga yang visualnya ini warga antri ya, antri untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk masak ya, untuk masak, mungkin untuk mandi juga ya, karena kalau air tercemar pestisida nih, untuk mandi pasti juga nggak nyaman ya. Iya. Meskipun itu sudah diolah oleh PAM, tapi untuk mandi pasti juga nggak nyaman. Nah, Sungai Cisadane ini kan sudah lama nih Mas, sudah berada di situ. Bahkan sungai ini yang membesarkan Kota Tangerang sendiri, masyarakat benar. ngambil air minum di situ, masyarakat yang mencuci, beraktivitas di situ. Sumber kehidupannya dari Sungai Cisadane ini. Dengan ditemukannya
bahan-bahan ataupun zat-zat berbahaya dari sungai ini apa sih sebenarnya Mas dampak untuk masyarakat sendiri? Banyak sekali ya. Ini salah satunya yang kita dengerin dulu. Ini Pak Joko ya. Pak Joko ini Direktur Teknik dari PAM Benteng. Kita dengerin dulu. Semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Ini karena terindikasi jadi air baku di Sungai Cisadane itu bau menyengat dan mati ikan secara mendadak di sekitar bangunan sadap kami. Jadi Bangunan sadap itu tadi. antisipasi hal yang tidak diinginkan kepada pelanggan dan masyarakat dengan terpaksa kami menghentikan proses produksi. Jadi jam 5 pagi lah, jam 5 pagi dari malam secara intens 15 sampai 30 menit kita periksa. Jam 5 pagi itu baru mendapatkan air baku yang layak untuk diolah. Jadi jam 5 kami mulai produksi air secara bertahap dan tadi jam 8 kami juga bertahap sudah bisa mendistribusikan air. Tapi ini salah satu langkah yang tepat ya, langsung memberhentikan produksi ketika sudah tahu ada yang janggal dari kejadian tersebut ya. Untungnya pihak PAM Benteng Tangerang itu langsung cepat tanggap di. Kalau enggak dalam posisi air itu tercemar masuk ke pengolahan air minumnya mungkin akan banyak kejadian tuh ya. Betul. Dikhawatirkan akan banyak kejadian karena posisinya pestisida mungkin tahu sendiri ya, pestisida itu kan racun untuk hama ya. Jadi posisinya pasti akan sangat beracun buat dikonsumsi gitu kan. Nah untungnya si pihak PAM Benteng Tangerang ini cepat tanggap, menghentikan produksi dulu sampai si air itu secara alami dialirkan ke Sungai Cisadane ya, menjauh dari bangunan sadapnya PAM dan tadi disebut di jam 8 ya. Di jam 8 setelah dinyatakan aman untuk diolah lagi, ya akhirnya bisa produksi lagi mereka. Oke. Tadi juga ya itu tadi mungkin juga mencegah kejadian di luar yang ini ya, yang tidak diinginkan ya. Di takutnya warga banyak keracunan malahan justru dengan mengkonsumsi air PAM-nya gitu kan. Takutnya seperti itu. ditambah lagi tadi ada patroli sungai Mas ya. Diumumkan jangan minum dulu ini air, jangan minum dulu, belum tentu aman. Itu ya bentuk cepat tanggapnya dari pihak berwenang di sana ya, yang mencegah kejadian luar biasa mungkin akibat keracunan dari pencemaran pestisida di Sungai Cisadane ini. Gitu, Tapi dengan melihat adanya kandungan zat berbahaya di Sungai Cisadane ini Mas, apakah menurut Mas pengawasan terhadap zat berbahaya atau limbah industri di sepanjang aliran sungai ini sudah pas selama ini atau belum Mas? Kalau ini nanti nyangkut ke apa yang sudah dilakukan dari Kementerian Lingkungan Hidup di. Kalau di sepanjang Sungai Cisadane, memang kita tahu ya di daerah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, terus sampai di agak ke hulu Cisadane itu, daerah sana itu kan memang banyak pabrik ya. Daerah industri. Ya banyak industri, banyak pabrik, banyak gudang yang mungkin menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya atau apa. Nah itu memang dikhawatirkan meracuni sungai itu. Padahal si Cisadane ini memang jadi ya itu tadi yang Sumber kehidupan masyarakat sekitar. Sumber kehidupan masyarakat, terutama untuk air minumnya ya, air minum perusahaan air minum PAM Benteng Tangerang ini kan memang mengambil airnya dari situ. Jadi ya diharapkan penjagaan Sungai Cisadane dari polutan-polutan itu semakin ketat ya di sini. Nah, bagusnya lagi nih di Kementerian Lingkungan Hidup udah langsung memberikan bukan hanya warning tapi
sudah siap akan menuntut perusahaan itu yang mencemari. Nah, kita punya liputannya nih, Dik. Ada dari omongan Menteri LH tadi ya.